Halo sobat Nime, piye kabare? Udah dapatkah THR? Waduh, Bang Jack belum dapat nih. Waduh, pusing kepala, pusing. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng harus bertarung dengan seorang assassin yang dikirim oleh sekte besar untuk mengeksekusinya. Setelah berhasil mengeksekusi orang tua itu, Feng pun kembali bertemu dengan Ziling. Dan tentu saja menyambut datangnya gadis cantik dan juga motok ini, Feng pun langsung memeluknya dan tidak lupa meremas bokongnya Ziling. Waduh. Dan tentu saja hal itu pun membuat Feng langsung kena gampar sama Ziling. Di sini Ziling pun mengatakan kalau ia telah memutuskan untuk menikah dengan Feng dalam event pernikahan dari prestigious villa. Dan Ziling pun juga mengatakan kalau dirinya tidak mau melakukan hal tak senonoh sebelum ia resmi menikah. Waduh, mantap nih, ukti. Waduh. Di sini Ziling juga mengatakan kalau assassin yang dieksekusi oleh Feng ini adalah seorang assassin yang sangat terkenal dengan sebutan 100 wajah. Karena memang assassin ini dapat merubah tampilannya hanya dengan menggunakan topeng ajaib ini. Dan benar saja ketika Feng mencoba topeng ini wajahnya pun dapat berubah-ubah. Tujuan Ziling datang ke tempat ini, ia mengatakan kalau dirinya akan ikut bertualang bersama Feng. Dan ia juga tidak peduli dengan bahaya apa yang akan mereka hadapi nanti. 8 sekte besar bukanlah suatu masalah bagi Ziling. Bahkan jika surga menentang, aku akan tetap menemanimu. Waduh, kacau. Kelepak-kelepak nggak tuh? Dan setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat ini dengan menggunakan kereta kambing milik Ziling. Beberapa hari kemudian, berita tentang Feng telah mengeksekusi seorang assassin telah tersebar hingga ke telinga para master ini. Mereka pun tidak menduga kalau Feng dapat mengeksekusi orang itu. Maksudnya ya assassin 100 wajah itu. Tapi bukan hal itulah yang membuat mereka pusing. Tapi mereka pun tahu 500.000 Proven Beats yang mereka bayarkan kepada assassin itu pasti akan jatuh ke tangan Chu Feng. Dan mereka pun berencana meminta bantuan dari dinasti Jiang untuk menemukan dan mengeksekusi Feng. Karena mereka pun tahu kalau Chu Feng ini jika dibiarkan begitu saja, maka Chu Feng ini pasti akan terus berkembang dan akan menjadi sosok yang akan menantang dinasti Jiang di masa depan. Jadi mereka pun memanfaatkan isu ini untuk melenyapkan Feng. Setengah bulan telah berlalu, tepatnya di provinsi Song, ada seseorang pelayan yang datang dan melaporkan tentang keberadaan Chu Feng. Orang ini pun melaporkan kalau tim mereka ini bertemu atau telah menemukan Chu Feng di suatu perbatasan kota. Orang ini juga melaporkan kondisi Feng yang sepertinya kurang baik setelah ia bertarung dengan para monster. Ya, walaupun sebenarnya Chu Feng dapat mengalahkan monster itu setelah mengeluarkan kampak ajaibnya dan membangun suatu formasi spirit. Awalnya Master Sekte pun tidak begitu yakin dengan cerita pelayan ini. Tapi saat ia mendengar kalau pertarungan itu dan juga kampak ajaib yang dimiliki oleh Feng, hatinya pun mulai sedikit goyah. Ia curiga apakah benar yang dikatakan oleh pelayan ini dan masih berpikir apakah pelayan ini dapat dipercaya ataukah tidak. Tapi untuk mengantisipasi jika hal ini benar terjadi, Master Sekte ini akan mengirimkan 20 orang World Spiritus abu-abu untuk menangkap Feng. Dan ia juga akan membayar para World Spiritus ini dengan harta karun yang dimiliki oleh Sekte. Jika mereka dapat membawa Feng ke tempat ini. Sedangkan dirinya akan berada tetap di Sekte ini untuk menanti-wanti jika Feng pun datang ke tempat ini. Beberapa hari kemudian, para master ini pun datang dan menuju tempat yang diceritakan oleh pelayan itu untuk mencari Feng. Tapi setelah mereka berputar-putar, mereka pun tidak mendapatkan posisi Chu Feng. Tapi mereka pun yang tidak dapat menemukan Feng ini mulai kesal dan mulai meragukan apakah informasi yang diberikan oleh pelayan itu dapat dipercaya apakah tidak. Namun tiba-tiba saja salah seorang master pun kepalanya langsung dicomot. Dan hal itu dilakukan oleh Chu Feng yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Feng yang selama ini menyamar dengan menggunakan topeng 100 wajah, ia langsung membanting seorang master yang sudah ia comot itu. Setelah menumbangkan satu orang master, Feng pun kini fokus untuk menumbangkan master lainnya.
Dan benar saja, seketika Feng pun langsung melakukan inisiasi untuk menyerang Master itu. Tapi tiba-tiba ada suatu artefak tingkat tinggi yang digunakan oleh Master. Dan tiba-tiba saja artefak itu langsung membesar dan menangkap Chu Feng di dalamnya. Orang-orang yang menangkap Feng ini langsung melapisi mangkok itu dengan menggunakan formasi spirit agar Feng tidak dapat menghancurkan mangkok itu dari dalam sana. Tapi tiba-tiba saja, BAM! Orang-orang yang menangkap Feng pun langsung terhempas ketika Ziling melepaskan serangan kepada mereka semua. Di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dividend Body yang dimiliki oleh Ziling, ia dapat dengan mudah memporak-porandakan para kroco-kroco yang ada di tempat ini. Benarnya dibilang kroco nggak kroco juga, karena memang orang-orang ini adalah master-master atau world spiritist abu-abu. Feng yang melihat kemampuan Ziling, doi pun langsung ketakutan karena ia tidak menduga kalau Ziling telah berkembang sangat jauh sejak terakhir kali mereka bertarung. Dan ternyata saat ini juga Ziling sudah berada di ranah puncak dari Proven dan akan naik level ke ranah Heaven di usia di bawah 20 tahun. Padahal usia minimal menjadi seorang kultivator di ranah Heaven harus berada di usia 20 tahun. Ziling yang mendengar hal itu, ia mengatakan kalau hal itu sebenarnya hanyalah suatu mitos. Dan ia juga mengatakan kalau tanah 9 provinsi ini merupakan daerah terpencil. Dan kultivator yang ada di tempat ini sangat lemah dan juga sangat buruk. Karena memang di luar sana, di luar 9 provinsi ada benua lainnya yang memiliki orang-orang yang sangat-sangat kuat. Bahkan orang lemah di dataran timur akan menjadi orang yang sangat berbakat di 9 provinsi. Ziling pun mengatakan sebenarnya bukan yang tidak berbakat, hanya saja orang-orang yang ada di 9 provinsi ini terlalu lemah. Ziling pun menambahkan hal itu dapat dicontohkan dari dinasti Jiang yang merupakan penguasa terkuat di 9 provinsi, tapi hanyalah rakyat biasa di benua timur yang tidak lebih dari bangsawan lokal yang orang-orang menengah begitulah. Dan Ziling pun menambahkan kalau ia dan juga kakeknya berasal dari benua timur. Ziling juga mengatakan kalau ia bisa datang ke tempat ini karena orang tuanya telah dieksekusi di wilayah itu. Jadi cepat atau lambat ia pasti akan kembali ke tempat asalnya dan membalaskan dendam keluarganya. Feng yang mendengar itu, ia juga mengatakan kalau ia akan tetap bersama Ziling karena musuhnya Ziling adalah musuhnya juga. Mendengar hal itu, Ziling pun cukup senang, tapi Ziling juga menambahkan kalau wilayah timur bukanlah ujung dari dunia, masih ada suatu daratan lainnya yang masih belum ditemukan, tempat yang sangat misterius yang akan menjadi suatu pusat dunia. Dan oleh karena itu mereka tidak boleh sombong. Mendengar itu, Feng pun kembali berpikir kalau Ziling bukan berasal dari 9 provinsi dan berasal dari wilayah timur, lantas dirinya sendiri ini berasal dari mana? Apakah wilayah timur juga atau memang 9 provinsi atau berada di belahan dunia lainnya? Feng pun juga mulai berpikir apakah dunia ini terlalu luas atau tempat ia yang terlalu sempit. Setelah menceritakan tentang informasi ini, Feng pun dan juga Ziling memutuskan untuk pergi menjarah semua harta karun yang dimiliki oleh Sekte Fire Dragon, sekte yang telah menyerang mereka beberapa waktu lalu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka berdua pun tidak kesulitan untuk memasuki ke dalam gudang harta milik sekte ini. Feng yang akan mengambil semua benda yang ada di sini, ia pun cukup terkejut dan juga heran kenapa Ziling tidak berusaha untuk mengambil beberapa sumber daya yang ada di tempat ini. Apakah Ziling tidak ingin naik level? Pikirnya Feng. Namun hal itu pun dibantah oleh Ziling yang mengatakan kalau kultivasinya tidak membutuhkan banyak sumber daya. Hal itu terjadi karena ia memiliki suatu dividend body di tubuhnya. Jadi ia tidak membutuhkan sumber daya eksternal seperti beats ini. Tapi hal itu pun berbeda dengan Feng. Ziling menduga kalau Feng ini sangat berbeda dan berkebalikan dengan dirinya, yang membutuhkan banyak sekali sumber daya eksternal untuk cepat naik level. Feng yang mendengar itu jantungnya pun sempat terdetak kencang. Ia takut apakah Ziling juga tahu kalau sebenarnya Feng memiliki dividend lightning. Tapi ternyata tebakan Feng pun terbantahkan ketika Ziling mengatakan kalau Feng ini sepertinya memiliki suatu keturunan, atau maksudnya garis keturunan sama seperti dinasti Jiang yang memiliki suatu garis keturunan misterius. Hal itu pun ditebak oleh Ziling karena ia curiga beberapa waktu lalu Feng pun baru dapat naik level setelah ia membawa kabur 1 juta Proven Bits. Feng yang mendengar itu ia pun cukup terkejut, ternyata semua yang dikatakan oleh Ziling ini hanyalah suatu asumsi dan juga tebakan tanpa adanya dasar fakta di dalamnya. Tapi ya sebenarnya apa yang dikatakan Ziling ini benar adanya. Ziling pun juga mengatakan kalau ada 2 tipe orang yang dapat menjadi lebih kuat.
dan juga spesial, yaitu memiliki dividend body dan juga garis keturunan. Dan bisa dibayangkan, jika Feng memiliki keduanya, maka akan se-OP apa Feng di masa depan. Ya kan? MC kan, masa nggak OP? Kacau. Oke, lanjut. Di sini Ziling pun sedikit bawel. Ia juga menambahkan kalau garis keturunan itu sangat berperan penting. Semakin murni leluhur mereka, maka akan semakin kuat pula dan tidak ada batasan perkembangan kultivasi orang itu. Hanya saja mereka membutuhkan banyak sekali sumber daya eksternal. Dan orang yang memiliki suatu garis keturunan itu, maka orang itu akan jenius sejak lahir. Dan mungkin saja Feng memiliki suatu garis keturunan lemah, tebakan Ziling. Mendengar hal itu, Egi pun tertawa. Bagaimana bisa Feng memiliki suatu garis keturunan yang lemah? Mengingat dividend lightning yang ada di dalam tubuh Feng ini mulai terbangkitkan di usia 10 tahun. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Ia merasa ia masih menjadi orang biasa sebelum usianya 10 tahun. Dan ia mulai berkembang sangat pesat ketika usianya telah beranjak di atas 10 tahun. Ziling yang kepo, ia bertanya tentang garis keturunan apa yang dimiliki oleh Feng. Tapi sayangnya Feng pun mengatakan kalau ia tidak tahu garis keturunan apa, karena ia hanyalah anak pungut dari keluarga Chu. Ziling yang mendengar itu, ia pun tidak marah, ia paham akan situasi Feng. Di sini juga Ziling pun tidak meminta sumber dari bits yang ada ini, tapi ia meminta sumber daya energi saja untuk menaikkan level world spiritisnya. Feng yang menyadari hal itu kalau tempat ini ternyata bukan cuma ada sumber daya kultivasi, tapi ternyata juga ada suatu sumber daya energi yang membuat Feng pun sedikit bimbang. Apakah ia juga harus meminta setengah yang ada di tempat ini untuk menaikkan kultivasi Egi? Tapi di sini pun Egi mengatakan untuk santuy-santuy saja, berikan saja semua energi yang ada di tempat ini untuk gadis itu, karena yang terpenting saat ini adalah sumber daya kultivasi. Karena Feng harus segera naik level dan menjadi seorang world spiritis biru untuk menyelamatkan Surou dan juga Sumai. Di sini Feng yang telah menghabisi seluruh sumber daya kultivasi dan ternyata di sini juga Ziling pun menyisakan setengah sumber daya energi untuk world spiritis milik Feng karena ia juga baru tahu dan baru sadar kalau Feng ini juga seorang world spiritis. Dengan sumber daya yang ada di tempat ini yang diserap oleh Feng, Egi pun juga langsung naik level ke ranah Proven tingkat 7. Setelah menjarah seluruh harta karun yang ada di tempat ini, Feng pun juga berencana untuk menghancurkan sekte Fire Dragon ini. Dan benar saja, tak lama setelahnya Feng pun langsung memporak-porandakan sekte ini, membakar, menghancurkan, mengeksekusi para murid-murid yang tidak berdosa di tempat ini. Feng memang sedikit bangke memang. Tak lama setelah Feng memporak-porandakan sekte ini di luar batas wajar, tiba-tiba saja muncul seorang mantan master sekte dari Fire Dragon. Feng pun yang melihat hal itu ia langsung kabur bersama Ziling tentunya. Karena ia tahu tidak mungkin kalau mereka berdua ini dapat mengalahkan master yang ada di ranah Heaven tingkat 6. Dan setelah beberapa hari mereka melarikan diri, Feng pun menemui Ziling dan juga menebak. Sepertinya Ziling ini gagal dalam usahanya untuk naik ke ranah Heaven. Dan hal itu pun ternyata dibenarkan oleh Ziling. Ia sangat kesal karena memang untuk naik ke ranah Heaven itu tidaklah mudah. Ziling juga mengatakan kalau ia ini mendapatkan suatu kabar dari kakeknya beberapa waktu lalu kalau orang-orang dari dinasti Jiang sudah mulai bergerak untuk mencari mereka. Di sini juga Ziling pun menyarankan untuk mereka berdua segera pergi ke dataran timur. Karena jika mereka berada di 9 provinsi, maka mereka akan sangat kesulitan jika nanti dinasti Jiang datang dan telah bergerak. Karena memang dinasti Jiang ini memiliki ratusan orang yang berada di ranah Heaven. Dan hal itu akan sangat-sangat menyulitkan. Feng pun sebenarnya ingin pergi dari tempat ini, tapi ia pun tidak dapat pergi karena ia masih memiliki 2 orang wanita yang harus ia selamatkan. Mendengar itu, jantungnya Ziling pun sempat tersentil. Ia tidak menduga kalau ternyata lelaki yang ia cintai ini telah memiliki 2 orang wanita lainnya. Tapi di sini pun Ziling untuk mencoba tetap kalem dan juga tenang. Dan ia pun berusaha untuk menerima itu semua. Ziling juga mengatakan kalau dirinya tidaklah marah jika Feng memiliki 2 orang wanita lainnya. Yang berarti ia akan memiliki 2 orang saudari perempuan dan hal itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Waduh, memang Ziling ini best banget nih. Tapi kalau punya 2 atau 3 istri, bakal kopong nih dengkul. Maaf, oke lanjut. Feng yang melihat Ziling kesulitan untuk naik level ke ranah Heaven, ia menawarkan suatu bantuan dan suatu metode alami yang sudah berasal dari zaman kuno, yaitu metode.
Dan Feng pun mengatakan mungkin saja jika mereka melakukan ritual kuno itu, pasti kultivasi Ziling bakal naik level. Mendengar itu, Ziling pun malu-malu tapi mau nonjok mukanya Feng. Setelah bersedah gurau, Feng pun dan juga Ziling memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka pun yang terbang, mereka menemukan suatu desa terpencil. Di desa sana juga terlihat sangat mencurigakan karena hanya terdapat anak-anak dan juga wanita-wanita tua saja. Melihat Ziling yang sepertinya akrab dengan seorang anak kecil membuat Feng pun bertanya apakah Ziling mau membuat anak bersama dirinya. Dengan dingin, Ziling mengatakan kalau ia akan menghajar Feng dengan sangat-sangat kuat. Gadis kecil ini yang diberi hadiah oleh Feng, ia membawa Feng dan juga Ziling ke rumahnya. Feng yang makan bersama dengan keluarga gadis kecil ini, mereka pun membicarakan hal-hal kecil. Di sana juga gadis kecil ini memuji kecantikan Ziling yang bak seorang putri kerajaan. Di sana juga gadis kecil ini juga mengatakan kalau ia memiliki kakak perempuan yang tidak kalah cantik, tapi ia harus pergi dan tidak tahu kapan akan kembali. Feng yang melihat suasana menjadi sedikit lebih suram dan juga mencekam, membuat Feng pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bibi ini pun mengatakan kalau ini adalah masalahnya tidak ada hubungan dengan Feng, dan ia juga tidak ingin membiarkan Feng terlibat dalam masalah mereka. Tapi di sini Feng yang kepo, ia langsung membawa bibi itu terbang ke udara dan membuktikan kalau ia adalah seorang kultivator yang kuat yang akan membantu permasalahan mereka. Dan di atas sana, bibi ini pun tahu kalau Feng ini seorang kultivator yang kuat. Lantas bibi ini pun langsung bersujud dan memohon agar Feng dapat menyelamatkan putri cantiknya. Bibi ini menjelaskan kalau setengah bulan yang lalu para kultivator datang ke desa mereka. Mereka para kultivator membawa para pria untuk bekerja membangun suatu bangunan dan juga membawa para gadis-gadis cantik untuk dinikmati tubuhnya. Mendengar itu, Feng pun berjanji akan membantu menyelesaikan masalah ini. Sedangkan di tempat yang sama, ternyata Feng sudah ditemukan dan juga diintip-intip oleh orang-orang dari dinasti Jiang. Dan sedangkan di tempat lainnya lagi, di aula sekte Sky Sun, para elit sekte kecil ini pun mereka sedang party makan bersama. Para elit sekte kecil ini mereka pun sangat bersenang ria membahas tentang perkembangan pembangunan sekte mereka. Mereka juga mendengarkan suatu kabar kalau Chu Feng datang menuju provinsi tempat sekte mereka berada. Di sana juga seorang kroco pun berharap agar Chu Feng menghajar sekte pesaing mereka. Tapi seorang kroco lainnya pun juga mematahkan dan meremehkan Feng. Karena rumor-rumor yang tersebar di luar sana itu tidaklah masuk akal untuk seorang bocah nakal. Dan ternyata master sektenya adalah si kampret ini. Ia mengatakan kalau ia pernah bertemu dengan Chu Feng saat ia masih berada di ranah origin. Dan jika kalian ingat, orang ini adalah master sekte Ling Yun, sekte yang sudah dibakar dan juga dihancurkan oleh Chu Feng seorang diri karena ia telah menghancurkan sekte Asu Dragon sebelumnya. Master ini juga mengatakan untuk berhenti menyinggung Chu Feng karena ia memiliki suatu kemampuan yang sangat mengerikan dan mereka pun harus berhati-hati dalam berbicara karena menyinggungnya sedikit maka mereka semua pasti akan tewas. Dan tak membutuhkan waktu lama, para kampret-kampret ini setelah mereka makan, mereka pun akan menikmati para wanita yang ada di tempat ini, menangkap dan juga mulai merobek-robek pakaian wanita ini. Tapi sebelum mereka benar-benar ngaceng, bang! Feng dan juga Ziling datang ke tempat ini. Feng yang melihat si kampret itu menatap tubuhnya Ziling, langsung saja dipecahkan biji pelernya sama Feng. Waduh. Melihat master sekte ini tidak asing, membuat Feng pun tertawa dan langsung menangkapnya. Para kroco-kroco yang ada di tempat ini, mereka pun berencana untuk menangkap Ziling karena memang mereka semua terpesona dengan tubuh Ziling yang sangat mantap dan mereka juga ingin segera menikmati tubuhnya Ziling. Tapi mereka semua pun langsung kocar-kacir ketika Feng melepas topeng yang ia kenakan. Tapi di sini ketika Feng akan menghajar mereka semua, Ziling pun meminta izin agar dirinya saja yang membantai para kampret-kampret yang ada di tempat ini. Dan benar saja sekali, bam! Mampus semua para kampret-kampret yang ada di tempat sini. Dan ternyata di tempat ini Feng pun sangat kejam. Ia memecahkan kepala, merobek tubuh dan juga memotong-motong tubuh lawannya. Waduh, psikopat ya bangke. Melihat Feng yang menggila, membuat master sekte ini pun menjadi gila juga. Ia mengatakan kalau ia tidak percaya dapat melihat Feng kembali di hadapannya.
Ia pun tahu kalau kultivasinya memang lebih tinggi jauh di atas Feng, tapi ia juga tidak memiliki suatu kemampuan dan juga tidak memiliki mental untuk menghadapi Feng seorang diri. Master sekte ini yang sudah hancur mentalnya, ia pun menyerah dan meminta untuk mati saja di tangan Feng dan berharap ia akan dapat reinkarnasi menjadi anaknya Chu Feng di masa depan. Tapi di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak mau punya anak dari reinkarnasi si kampret ini. Di sini Feng pun tidak mau mengeksekusinya, ia hanya akan menghancurkan kultivasi Pak Tua kampret ini, yang membuat Feng pun dapat menyelamatkan orang-orang desa yang ditangkap oleh sekte kecil ini. Pak Tua ini yang telah kehilangan kultivasinya, ia pun memutuskan untuk melompat dari jurang ke jurang karena ia tidak dapat hidup tanpa kultivasi. Tapi ketika Feng dan juga Ziling ingin pergi meninggalkan sekte kecil ini, tiba-tiba saja ada suatu rantai besar yang datang menangkap mereka berdua. Dan ternyata rantai ini adalah suatu jebakan yang dipasang oleh orang-orang dari dinasti Jiang. Dan ketika Feng akan dihajar oleh para master ini, tiba-tiba saja muncul seorang gadis cantik yang datang. Dan ternyata gadis cantik ini merupakan tuan putri dari dinasti Jiang. Waduh, muncul lagi gadis montok. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai bye.